memang banyak, terutama di Indonesia, anak muda yang sebenarnya terlambat menemukan jati diri. Jadi saya selalu bilang, akar dari quarter life crisis adalah karena tidak adanya Oke parents, welcome back di channel YouTube Ideal Parents bersama saya Coach Michael Leo, dan hari ini kita masuk ke dalam sesi Q&A. Ada orang tua yang menanyakan, Pak, bagaimana dengan anak saya yang sekarang ini sedang mengalami quarter life crisis? Saya melihat banyak anak muda sering ada satu kiblat yang namanya quarter life crisis, di mana mereka tidak menemukan jati diri mereka. Jujur menurut saya, memang banyak, terutama di Indonesia, anak muda yang sebenarnya terlambat menemukan jati diri, karena waktu usia mudanya nggak ngapa-ngapain. Waktu SD, ya kita tahu bahwa mereka sekolah, kemudian pulang main, kemudian belajar, bikin PR, makan, tidur. Dan rata-rata mereka menghabiskan waktu cukup lama untuk melakukan hal tersebut. Paling tidak ada tambahan kayak misalnya bimbel, bimbingan belajar, ataupun mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah jujur, saya banyak melihat ternyata quarter life crisis ini terjadi di ujung-ujung usianya mereka mau lulus SMA maupun mau lulus kuliah. Ini semua dikarenakan pola asuh yang tidak pernah berbicara mengenai visi arahnya mau kemana. Nah, ini semua akan mengakibatkan banyak anak-anak muda akhirnya sampai lulus kuliah pun mereka nggak tahu mau jadi apa. Dan ketika mereka berada di SMA, mau kuliah pun mereka nggak tahu mau jurusan apa. Dan ini semua karena memang pola asuh yang sudah menjadi turun-temurun, bahwa yang penting mereka diberikan pendidikan tanpa tahu arah dan tujuan yang jelas. Jadi saya selalu bilang, akar dari quarter life crisis adalah karena tidak adanya visi terhadap pola asuh yang ditanamkan orang tua terhadap anak. Nah, buat para parents yang hari ini menonton, saya berharap ketika kita menyadari apa sih the power of vision, apa sih kekuatan dari sebuah visi, semoga anaknya tidak lagi mengalami quarter life crisis. Saya akan menceritakan dari sosok apa yang harus dilakukan mungkin. Saya akan kasih tips mulai dari mungkin anak TK gitu ya. Kita tahu bahwa seseorang itu sudah mulai bertanggung jawab dari dia TK, dia sudah mulai sekolah, dia kerjakan tugas, bahkan anak ini sudah harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, sebenarnya dari sini kita sudah harus menanamkan satu hal, ya, yaitu bagaimana dia punya tanggung jawab dan dia punya rasa untuk bisa berjuang, terutama menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Masuk ke ranah SD, ini sudah masuk ke dalam ranah yang biasanya orang tua sudah mulai masuk ke dalam periode pembelajaran yang biasa. Ya sudah, dia sekolah, dia pulang dengan kegiatan yang seperti itu, yang dimana terkadang kita lupa, padahal periode SD ini sebenarnya yang menentukan. Kalau mereka di SD sudah diberikan visi yang luar biasa, mulai dari harus juara turnamen di dalam suatu pertandingan olahraga, atau dia sudah punya visi untuk menjadi juara di sekolah, atau dia sudah punya visi untuk menjadi somebody atau seseorang yang dia kagumi, seperti contoh-contoh yang kita pernah berikan untuk dia. Nah, disinilah sebenarnya dari SD kita sudah bisa memberikan visi dan arahan kepada anak kita. Dari situ kita bisa melihat kemana dia harus sekolah, jurusan apa, dia harus punya kemampuan apa, dan bagaimana. Jujur, quarter life crisis ini banyak dialami oleh anak-anak muda karena memang pola asuh yang sekali lagi tidak ada tujuan dan juntrungannya mau kemana. Yang penting sekolah, kuliah, kerja. Nah, kemudian masuk ke dalam teritori SD juga banyak di sini juga menjadi problem. Banyak banget orang tua yang suka kasih gratisan. Semua fasilitas dikasih gratisan, uang jajan dikasih gratisan, anak muda nggak pernah berproses. TK mungkin punya tanggung jawab, SD mulai berkurang, SMP mulai berkurang, SMA mulai berkurang. Semakin berkurangnya tanggung jawab, maka orang tua susah menanamkan nilai-nilai dan kemampuan kepada anak. Ada anak yang lebih memilih main game daripada punya kemampuan. Dan bayangkan kalau itu terjadi sampai SMA, bahkan terjadi sampai kuliah. Mau sampai kapan anak kita tidak punya kemampuan seperti tokoh idolanya? Saya sangat menyarankan papa dan mama harus bisa belajar menanamkan visi kepada anak sedini mungkin. Sedari sekarang, jangan sampai ada yang namanya terlambat. Visi itu dituangkan kepada anak dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk nilai-nilai kehidupan, dalam bentuk apapun karakter, apapun pribadi, apapun sikap, dan seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh tersebut.
Saya berharap dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman, orang tua lebih mudah memberikan kesempatan sebesar-besarnya buat anak untuk berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, apapun yang dialami oleh anak kita quarter life crisis, kuncinya hanya satu. Mereka harus punya arah tujuan mau kemana. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang akhirnya terlalu bergantung sama orang tua. Udah lulus kuliah, minta dibelikan ini itu. Sudah mau menikah, minta dibayarin mau menikah. Mau beli rumah, minta dibayarin mau beli rumah. Bahkan anaknya mau lahiran, minta dibayarin mau anaknya lahiran. Nah, ini penting sekali karena saya ngomong ini berdasarkan kisah nyata quarter life crisis yang dialami anak-anak muda ini karena pola asuh yang tidak diberikan arah dan tujuan yang jelas sedari dini. Dan ketika saya ngomong seperti ini juga mungkin banyak papa dan mama yang masih berpikir sebenarnya arah dan tujuan kemana. Bagi saya, daripada kita berpikir yang mana yang terbaik, saya lebih memilih yang mana yang bisa saya jalankan paling pertama, paling cepat dari sekarang. Itu adalah solusi terbaik buat papa dan mama. Semoga dengan menonton video ini, tidak ada lagi anak muda yang mengalami quarter life crisis, karena pola asuh yang tepat akan memberikan dampak kehidupan kepada anak yang luar biasa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you yang sudah menonton video kali ini. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.